Guten Morgen. Guten Morgen, Daddy. Äh, Wie viel Uhr? Jetzt 6 Uhr? 5:30 Uhr. 5:30 Uhr. Okay. Gehst du zur Arbeit? Ja, Okay. ich muss jetzt arbeiten. Okay. Du gehst am Essen. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini mataharinya terik ya, walaupun masih musim dingin ya. Tapi mungkin saya tidak tahu ya, karena cuaca di Jerman ini suka-suka dia. Nah, kadang di musim dingin mataharinya itu terik kayak lagi musim semi ya. Tapi pohon-pohon masih belum keluar sih daun-daunnya, masih botak-botak. Jadi sekarang ini ya pagi jam 8:22 saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat ininya mana ya. Nah, ini jamnya. Nah, ini baru tanggal 3 Maret ya. Jadi jam 8 lewat dan ini kayak gini. Di luar itu pemandangnya kayak gini ya. Jadi sudah seperti musim semi ya. Jadi saya pakai pakaian dalam rumah pun yang nggak berlengan kayak pakaian musim panas ya. Tapi di dalam ruangan sih ini ya. Di dalam ruangan berapa ya? 21 derajat Celcius, tapi di luar 0. Tapi karena ada matahari ya, jadi rasanya hangat gitu loh. Jadi nanti kalau sudah nggak ada matahari langsung drop. Temperaturnya langsung drop, bisa kembali dingin lagi gitu. Nah. Jadi ya teman-teman, hari ini aku minum minuman dingin. Sop namanya, sop ya. Kadang kalau saya merasa kayak lesu baru mau mulai demam ya atau lesu gitu loh, nggak enak, saya minum ini juga. Atau semacam sarsi kalau di Indonesia ya. Taruh garam sedikit, nanti bisa ilangin panas dalam. Ya, minuman-minuman semacam Coca-Cola, Sprite, apalagi ya. Ya, semacam yang ada ininya lah, yang ada bubble-nya. Sebenarnya sparkling water juga bisa. 7 Up juga bisa. Nanti saya mau bersih-bersih, habis itu baru sarapan. Ini ya tadi saya isi garam di tempat untuk meja makan ya, di botol kecil itu. Saya tumpahin garam karena lubangnya terlalu kecil ya, jadi isinya susah.
simpan cucian yang sudah kering dulu. Aku harus balap nih, soalnya bentar lagi suami pulang. Jadi ya aku harus sudah siap-siap untuk dibawa ke dokter ya. Karena dia pulang dia juga perlu mandi sih. Jadi aku harus mandi dulu, jadi baru dia bisa mandi. Karena biasanya habis dia mandi ya, dia yang keringin bak mandinya sama dinding-dinding yang kena air di kamar mandi. Ya teman-teman, aku kan pernah cerita ya kalau dapur kita kali ini lebih kecil ya, dan lacinya juga lebih kecil. Makanya ada sebagian peralatan dapur, sendok-sendok dan sebagainya yang agak gede atau yang kebanyakan itu saya taruhnya di atas lemari, di atas kabinet ini. Jadi kalau perlu baru saya pakai tangga ngambil gitu loh. Tapi biasanya saya males sih. Pakai aja apa yang ada gitu loh. Kita banyak sendok garpu sama pisau di atas kabinet ini. Aku juga pernah ceritakan kalau aku usahakan nggak mau beli-beli barang lagi. Aku sudah bilang sama suami jangan beli-beli lagi. Nanti ya kita kalau sudah pensiun kita mau pindah ke negara lain. Wah susahnya bukan main ya. Banyak barang yang harus di-clear. Bayangkan. Mending kalau ada yang mau yang kita kasih ya mereka mau. Banyak kan orang-orang nggak mau. Dan kita juga sungkan ya mau kasih barang yang sudah bekas kita pakai. Hanya ke teman-teman yang benar-benar kenal baru kita berani tanya. Padahal ya kalau di Indo bisa saya bagi-bagikan ke relasi-relasi atau saudara-saudara lainnya yang membutuhkan ya, atau tetangga. Tapi di sini nggak bisa sembarangan. Semua harus ada aturannya. Gitu loh kalau di luar negeri, di negara maju. Dulu waktu saya tinggal di Singapura juga begitu, nggak bisa sembarangan buang sampah. Untuk sarapan pagi ini ya, aku pengen makan telur setengah matang. Karena minggu lalu ya, aku gagal bikin telur setengah matang. Jadi aku pengen bikin lagi, mau belajar bikin telur setengah matang. Jadi saya pakai ini rendam air yang baru mendidih ya, lalu ditutup. Saya bikin kopi, ini saya bikin kopi cappuccino ya, tapi saya tambah susu supaya nggak pahit. Biasanya saya pagi minum ya 1 cangkir cukup. Habis itu saya udah nggak minum lagi seharian. Karena ada kafein, saya takut nanti kalau setelah jam 12 ya minum kopi, malamnya itu saya jaga malam sampai besok pagi. Nggak bisa tidur. Mau tak ceplokin tuh telur setengah matangnya. Moga-moga aja ya. Sukses ya teman-teman. Doain ya. Dadah.
Panas sekali telurnya. Yeay, bagus telurnya. Sukses deh saya. Jadi saya udah ngerti gini caranya bikin telur setengah matang. Gampang ya, nggak usah ribet. Pakai rebus-rebus segala, nggak perlu. Kecap asinnya sitik cukup. Sedikit merica biar mantap. Tapi susah nih keluarnya mericanya. Lubangnya kekecilan kali ya. Atau mericanya kekasaran. Kayak gini teman-teman isinya. Hari ini suami kerja setengah hari ya, karena dia harus bawa aku ke rumah sakit di kota satu lagi untuk mamogram. Jadi saya mandi dulu. Setel air panas dulu. Aku suka mandi ya, habis mandi itu biasanya enak kalau lagi musim dingin. Jadi nggak terlalu dingin badannya, jadi agak hangat. Ini sudah jam makan siang ya. Aku masak siang dulu. Yang gampang aja. Saya pakai mie spaghetti ya. Masak sup, pakai sayur-sayur. Terus pakai telur ya. Ceplokin satu telur. Biar ada nutrisinya ya. Nah habis itu saya pakai merica, garam, kecap asin. Ini sudah jam 1.30 ya. Waktu lokal Jerman. Jadi saya beres-beres sedikit ya.
di ruang tamu. Nah, seperti biasalah, selalu harus dirapiin ya sofanya. Ditepuk-tepuk ya, debu-debu dan rambut-rambutnya yang lengket di handuk-handuk penutup sofa. Nah, habis ini ya aku baca-baca sebentar ya, sekitar 20 menitan lah. Suami sih sudah sampai rumah tadi jam 12.30 ya. Terus dia ke komputer sebentar. Nah, saya sih sempatkan diri juga ya untuk ngobrol-ngobrol sama dia kalau dia udah sampai rumah. Nah, bercanda-canda lah sama dia. Karena kan sudah seharian gak ketemu ya. Kadang kita diskusi masalah dikit. Nah, habis itu kita keluar ya. Udah mau ke luar kota. Di Jerman ya, itu ibu-ibu diharuskan atau diwajibkan lah untuk mamogram ya. Itu ada umur tertentu sepertinya di atas 45 tahun ya harus mamogram. Jadi habis mamogram ya, kita pergi makan karena sudah sore juga ya, sudah jam 4 lewat, hampir jam 4.30 lah. Terus kita jalan-jalan di mall terus makan. Udah jam makan malam ya. Jadi nanti pulang rumah nggak usah masak lagi. Saya pesan mie Asia ya. Ini sepiring begitu harganya 10 euro 90 sen. Itu saya pakai ikan filet ya yang digoreng. Terus saya taruh cabai. Cabainya lumayan asin ya. Beda lah dengan sambal Indonesia. Ini makanan Vietnam ya. Nah, terus suami pakai bebek panggang, bebek goreng. Yang punya dia lebih mahal, 11 euro 90 sen. Jadi kita makan di food court-nya di mall di kota itu lah. Jadi rame di sana. Nah, biasalah teman-teman, tapi lumayan lah bisa makan makanan Asia ya, walaupun bukan makanan Indonesia atau makanan Chinese Indonesia ya. Rasanya beda lah teman-teman. Sebelum balik ke rumah ya, kita ke supermarket sebentar ya. Aku mau butuh ini terong sama tomat, terus brokoli, apalagi ya. Oh, saya beli paprika juga. Jalan-jalan, lihat-lihat apalagi yang perlu saya beli. Kami sudah sampai rumah teman-teman. Pas lagi sunset ya. Jadi saya sangat suka lihat matahari terbenam ya. Saya buka jendela biar lebih bagus view-nya kalau dikamerain. Jadi nggak ada pantulan cahaya dari kacanya ya. Oh iya nih, saya mau shout out buat Ibu Rinawati Satrio ya, yang selalu kasih komen-komen yang mendorong ya. Terima kasih ya Bu Rinawati. Suami barusan saja hidupin mesin cuci ya. Sudah malam juga ya teman-teman. Sampai di sini vlog saya hari ini. Semoga teman-teman menikmati vlog sehari saya ya. Jika Anda menyukai jangan lupa diberi like, juga di komentar ya. Bagi yang belum subscribe, di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.